Gitu di sini. Oke, ini caranya biar dia full screen gimana caranya ya? Kan bawah banget ini. Atau di-download aja ya? Sama aja, sama saja. Dia nggak itu ya. Nah ini tujuan instruksional dari BJT itu pertama kita mengenal dulu fisik dari BJT ya. Seperti dioda juga waktu itu kita mengenali dulu fisik dari dioda yaitu PN ya, PN junction. Di BJT juga dia tersusun dari semikonduktor tipe P dan tipe N gitu. Nah, yang kedua memahami hubungan antar arus dan antar tegangan BJT. Nanti di sini ada yang harus dihafalkan ya. Apakah bagaimana keterhubungan antara arus-arus yang memasuki masing-masing kutub yang ada di BJT. Kemudian sama seperti di dioda itu kan ada daerah kerja. Nah, di sini juga berarti kita akan mempelajari daerah operasi BJT-nya seperti apa. Gitu. Nanti ini transistor, ini sebetulnya nanti akan ada dua ya. Yang pertama ini BJT, yang kedua nanti adalah apa namanya? BJT dan FET, ya CFET. Itu kan di sini ya. Ini. Oke. Bukan stop sharing-nya ini kita kerjanya di ads aja ya. Stop sharing dulu. Ya, nah sekarang kita lihat ya, transistor ada dua, yaitu ada BJT, yaitu singkatan dari bipolar junction transistor, dan ada field effect transistor. Yang ini adalah unipolar. Nanti kenapa dia disebut unipolar, kenapa yang ini disebut bipolar ya? Karena di sini unipolar itu karena dia sebetulnya lebih mirip dioda yang di sini konstruksinya ya. Terus dia main-mainnya bukan main-main antara junction, tapi nanti mainannya di field effect atau di efek medannya gitu. Nah, kalau di sini tidak, dia betul-betul bermainnya seperti ada dua junction, makanya disebutnya bipolar gitu ya. Dibandingkan dengan FET, BJT dapat memberikan penguatan yang jauh lebih besar, betul. Jadi rangkaian dengan BJT itu penguatannya sangat besar. Makanya ini dengan BJT nanti kita lebih bisa mendapatkan, misalnya untuk sound system ya, sound system pengeras suara yang kayak gitu, itu harus ada BJT-nya. Kenapa? Karena penguatannya besar, kemudian dia menguatkannya itu di kelas A. Di kelas A itu artinya bisa penguatannya itu full, tidak ada yang terpotong, asal kita mengatur titik kerjanya gitu. Nah, itu, cuman nanti di sini kita akan lihat apa kelebihan dari FET gitu ya. Di sini
crossover-nya sedikit. Kalau di sini crossover-nya besar, di sini crossover-nya sedikit. Jadi nanti biasanya dikolaborasi, digabungkan ya. Jadi nanti ada yang menggunakan FET dicampur dengan BJT, dikaskade istilahnya gitu. Kemudian tanggapan frekuensi lebih lebar ya transistor. Pada BJT, baik pembawa muatan mayoritas, apa itu pembawa muatan mayoritas? Ada yang tahu kan? Sebenarnya ngerti ya. Misalnya pada N itu adalah apa pembawa muatan mayoritasnya? Pada tipe N? Halo. Pembawa muatan mayoritas pada tipe N apa? Ibu tunggu. Ada 38 mahasiswa di sini. Ini kalau kita punya tipe N ya, pembawa muatan mayoritasnya apa sih? Iya, betul, elektron. Ayo disebutkan aja biar Ibu bisa mengevaluasi sekalian, berarti kalian hafal ya. Nah, kita punya tipe N di sini. Itu pembawa muatan mayoritasnya adalah di elektron ya. Di sini banyak elektron. Elektron apa? Elektron bebas. Nah, tidak cukup elektron aja, tapi elektron bebas ya. Ini adalah elektron bebas. Ini pembawa mayoritasnya. Pembawa muatan minoritasnya apa? Ini mayoritasnya. Minoritasnya apa? Pembawa muatan minoritas apa? Kalau di sini elektron bebas sebagai pembawa muatan mayoritas, maka pembawa muatan minoritasnya apa? Selain elektron bebas itu loh. Hole. Ya, di sini ada hole. Ya, sedikit karena minoritas gitu ya. Ini minoritasnya hole. Jadi kebalikan nanti kalau di tipe P, pembawa mayoritasnya elektron bebas, salah. Pembawa mayoritasnya hole, pembawa minoritasnya elektron bebas gitu ya. Gitu aja. Nah, pada BJT baik pembawa muatan mayoritas maupun pembawa muatan minoritas mempunyai peranan yang sama pentingnya. Oke, jadi kita lihat nanti ada arus bocor yang mempengaruhi gitu, maksudnya gitu. Karena pembawa muatan minoritas itu dia akan mempengaruhi arus bocor ya. Sini akan mempengaruhi arus bocor nih. Ini mempengaruhi arus bocor. Gitu. Transistor BJT adalah piranti semikonduktor 3 terminal. Jadi ada 3 ya. Berarti di sini ada 3 terminal. Itu tadi yang Ibu sebutkan tadi. Jadi kalau pada dioda itu hanya P dan N, di sini ada 2. Makanya disebutnya bipolar ya. Karena junctionnya nanti ada 2, yaitu junction PN dan junction NP gitu. Kalau kita bikinnya, misalnya Ibu besarkan ini, jadi di sini kita ininya apa? Oh gitu. NP misalnya P, NP di sini P, NP. Nah, dia ada 2 junction gitu ya. Ini 3 terminal. 1, 2, 3 gitu ya. 3 terminal yang mana kalau di dioda hanya 2 terminal. Tipe
transistor BJT itu ada 2, yaitu PNP dan NPN. Tinggal dikonstruk aja seperti ini, diganti yang ini NPN gitu. Jadi ada yang tipe PNP, ada yang tipe NPN. Doping pada bagian tengah diberikan lebih sedikit. Nah, ini yang di basis. Nah, ini kita sebut yang tengah ini basis, ini kita tebalkan kayak ini ya. Itu juga akan ada keterangannya. Nah, ini doping yang tengah itu kecil sekali. Tuh sedikit. Dia sekitar 10:1 dibanding yang lain gitu. Ya, yang tengahnya ini. Makanya ini disebutnya nanti adalah kutub B. Di sini adalah kutub E. Yang ini C. Apa BEC itu? Ini kalian akan lihat ya. Nah, di tengah-tengah ini itu sedikit sekali dopingnya. Artinya kalau dibandingkan yang lain dia di sini kental, di sini tidak terlalu kental tapi daerahnya luas. Yang ini daerahnya sempit dan sangat encer gitu maksudnya ya. Doping rendah ini mengurangi konduktivitas material dengan membatasi jumlah elektron bebas gitu ya. Istilah bipolar berasal dari kenyataan bahwa elektron dan hole berpartisipasi dalam proses pembangkitan arus. Nanti dia di sini kan di sini ada junction ya. Terus di sini ada pembawa-pembawa muatan mayoritas. Nah, tidak hanya pembawa muatan mayoritas, pembawa muatan minoritasnya pun akan berpengaruh gitu di sini. Nah, kalau pada dioda kan yang berpengaruh di pembawa muatan mayoritas aja ya. Nanti di FET itu betul-betul tidak ngaruh pembawa muatan minoritasnya. Di sini pembawa muatan minoritasnya dia saling berpengaruh gitu. Nanti kita lihat itu sebetulnya dilihat dari konstruksi ini. Kenapa di basisnya ini di B itu dibikinnya daerahnya sempit dan konsentrasi atau dopingnya itu sedikit juga gitu. Oh, jadi istilah bipolar berasal dari bahwa elektron dan hole semuanya berpartisipasi ya karena PNP ya. Ada P, ada N pada P. Jadi semuanya terlibat. Kata Ibu ya ini karena ada 2 junction ini gitu. Nah, ini tiga kutub tadi yaitu ada E, ada basis, ada kolektor. Ini adalah yang disebut dengan emitter. Yang ini kolektor, ini base. Nah, ini bisa gambarnya kayak gini walaupun nanti kita lihat simbolnya sebetulnya tidak seperti ini ya. Simbolnya adalah begini. Mana sih? Aku bikin lingkaran ini nggak bisa dianduk. Gimana cara bikin lingkaran? Nah, ini emitternya. Ini basis, ini sisi kolektor gitu ya. Ini simbolnya ini sebetulnya. Nah, ini kita lihat, ini junctionnya di sini nih. Ini junction. Ini juga junction. Gitu ya. Oke, ini di sini cara pembayasannya itu pada emitter basis itu dikasih
forward bias nih. Kenapa forward bias? Ya karena memang, nanti dia akan mengalir dari emitter ke basis ya, kalau tipenya PNP. Berarti dia mengalir dari emitter ke basis gitu, arusnya. Yang menyebabkan sumber besar membawa sejumlah besar pembawa muatan mayoritas atau Hall pada tipe P itu terdifusi melewati junction menuju materi tipe N melalui basis. Jadi arusnya dari sini ke sini nih. Nah, ke sini. Terus dia ke sini. Berarti di sini tuh dikasih, yang ininya dikasih forward ya. Nah, ininya dikasih forward. Artinya V emitter dibikin lebih besar daripada V basis. VEB ya. Ya. Setiap sebagian besar Hall akan bergerak melewati depression region. Depression region itu berarti junction ya. Pada junction basis kolektor diberi reverse bias. Nah, di sini di basis kolektornya, pada di sini tipe P, di sini tipe N. Tidak diberi forward bias, di sini justru kita dia dikasih reverse bias di sininya. Kenapa reverse bias? Nanti kita lihat kenapa reverse bias. Berarti dia positifnya di sini, negatifnya di sini. Nah, gitu. Padahal ini kan tipe P ya. Nah, di basisnya seperti ini. Jadi ini adalah VBC. VBC-nya VB lebih besar daripada VC. Gitu ya. Nah, ini adalah cara pembiasan pada transistor atau BJT kayak gini. Ini forward. Yang ininya reverse. Jadi semua BJT harus begini cara pemberian biasnya. Kenapa kayak gini ya? Sebetulnya ini ada ceritanya. Ini nggak bisa disisipin ya. Jadi emitter itu sebenarnya konsentrasinya paling tinggi di emitter. Konsentrasi dopingnya itu tertinggi. Di sini terendah. Emitter luasnya cukup luas, tapi tidak seluas pada kolektor. Sedangkan pada basis, itu daerahnya itu kecil dan konsentrasinya rendah. Sehingga kalau kita kirim ke sini, maka arus akan mengalir ke basis, dan juga ada aliran arus yang masuk ke kolektor sebetulnya gitu. Ada yang masuk ke kolektor, ya. Nah, kenapa di sini dikasih reverse? Jadi kalau di sini kasih reverse, apa akibatnya? Nah, ini lihatin. Daerah junctionnya itu lebih lebar. Daerah junctionnya lebih lebar, kemudian dia tidak semua masuk ke sana ya. Jadi ngalir ke sini, ke apa namanya, ke basis. Gimana ya, elektron yang di sini kan banyak nih. Karena di sini sempit, tidak semuanya ke sini, tapi ada yang menempuh ke sini, ke kolektor gitu. Akibatnya nanti di kolektor itu arusnya malah jadi banyak. Nah, ini yang disebut dengan terjadinya penguatan. Justru dengan konstruksi yang seperti ini di kolektor itu terjadi sangat kuat, banyak ininya pembawa mayoritasnya gitu. Dengan konstruksi
Ini yang seperti ini. Kenapa? Karena dari emitter masuk ke sini, tapi yang dari kolektor masuk nggak ke sini? Tidak. Kenapa tidak? Karena di sini diberi reverse bias. Nah, justru ke sini arus yang dari sini besar, ke sini juga besar, akhirnya di kolektor itu arusnya sangat besar. Dayanya tuh dia menampungnya besar. Makanya kenapa kolektor itu daerahnya itu dibikin lebih luas supaya dia bisa menampung daya, bisa menjaga supaya dayanya itu tetap bisa diuapkan gitu. Tujuannya seperti itu sebetulnya. Di sini tidak ada ceritanya ya. Nah, kita lihat. Jadi arus yang dari IE itu kan terbelah ke IB dan terbelah ke IC. Ya kan? IB ditambah IC gitu. Di mana ke IB-nya itu kan sedikit. Lebih banyaknya ke IB. Ke IB-nya sedikit, lebih banyaknya ke IC. Makanya nanti ini tuh sedikitnya itu hampir tidak berpengaruh. Nah, penguatannya itu kalau kita lihat alfa ini adalah IC banding IE. Arus yang memasuki ke IC itu terhadap IE itu hampir mendekati 1. Jadi hampir semuanya hampir sama lah gitu. Sebetulnya gitu. Ini ya. Ini kita belum bahas, tapi sebetulnya alfa itu nanti hampir mendekati 1. Atau kata lainnya IC itu mendekati IE gitu. Ini kalau di DC ya. Nah, nanti ada kan tadi IC besar. Di sini IC lebih besar daripada IB. Gitu. Nah, tapi ada hubungan antara IC dengan IB, yaitu tadi ada beta. Nah, ini beta ini yang disebut dengan penguatan arus ya. Ada ando. Penguatan arus betanya ya. Nah, ini tadi yang Ibu bilang. Tadi kan di sini kita kasih reverse ya. Jadi arus yang nggak ada yang ke sini malah balik ke sana semua. Dari emitter masuk ke sana. Kenapa masuk ke sana walaupun di sini junction-nya lebar? Karena konstruksi di basisnya itu kecil. Konstruksi di basis kecil, arus yang lewat basis itu sedikit. Lebih banyak arus itu mengalir dari IE ke IB semua. Ke kolektor. Jadi di sini tuh besar banget ya. Di sini tuh besar banget arusnya, bukan arusnya apa? Larinya ke sini semua gitu. Ditambah ada pembawa mayoritas yang ada di kolektor. Walaupun IC ini jelas jauh lebih kecil, bukan jauh, sedikit lebih kecil daripada IE ya. IB jelas hanya sedikit gitu. Nah, hanya ini jadi di sini forward, di sini reverse ini dia punya tujuan kenapa diberikan ininya seperti ini. Apa yang namanya? Biasingnya seperti ini. Dia punya tujuan tadi. Tujuannya adalah untuk agar yang mengalir ke IB kecil, tapi arus dari E banyak yang mengalir ke kolektor. Kebayang nggak kalau di sini dikasih forward? Apa yang terjadi? Ya arusnya dari sini ngalir ke sini, yang dari sini ngalir ke sini, nanti ini basisnya juga bisa rusak. Atau nanti dari kolektor nanti masuk lagi ke sini. Padahal ini kan inputnya ya, seharusnya dari sini masuk ke sana semua gitu. Jadi ini memang punya tujuan kenapa biasingnya seperti ini gitu. Ini nih forward bias pada B, EB, reverse bias pada BC gitu ya. Oke. Kita lihat kalau tipe NPN. Tipe NPN dia sama juga harus forward pada EB dan reverse pada BC gitu. Hanya bedanya nanti arusnya dari kolektor ya. Kalau tadi arusnya dari emitter, yang ini arusnya dari kolektor gitu.
Cuman tetap aja penguatan terjadinya di kolektor nanti ya. Kita lihat ini kan sebetulnya gambaran arus kebalikan dari arah elektron ya, atau arah hole-nya kayak gini. Tapi nanti begitu dirangkai dalam rangkaian penguat, ini outputnya biasanya banyaknya di kolektor. Kalau di emitter nanti penguatannya hanya satu, sedikit ya, kecil. Nah, ini adalah struktur fisik dari apa ini? PNP. Sorry, NPN. Nah, ini adalah contoh dari transistor. Ini transistor daya ya. BJT, sorry. Ini transistor yang kecil ini kecilnya seujung kelingking yang mungil, yang jarinya mungil gitu. Oke. Simbolnya ini tadi sudah Ibu bilang. Oh ya, untuk NPN seperti ini ya. Jadi kita lihat ini adalah panah. Maka di sini pasti N. Kalau di sini N, maka di sini adalah P. Nah, kalau di sini P, maka ini adalah N. Gitu. Nah, kalau di sini ini simbol PNP, ini panahnya ke arah ke atas, maka N-nya di sini, di ujung panah. Kalau di sini N, maka ini adalah P, yang ini P gitu. Nah, ini yang seperti ini adalah simbol dari transistor PNP. Kalau yang apa namanya? Kalau yang sebelah kanan adalah NPN. Jadi ada yang jenisnya PNP, ada yang jenisnya NPN gitu ya. Prinsip kerja transistor adalah arus bias basis emitter yang kecil mengatur besar arus kolektor emitter. Oh. Jadi gini, arus B dari basis itu nanti yang tadi Ibu bilang, oh berarti kalau kita punya IB, ya besarannya adalah, kalau kita mau menghitung IC, maka itu dipengaruhi oleh arus basis yang dikuatkan beberapa kali gitu. Bagian penting berikutnya adalah bagaimana caranya memberi arus bias yang tepat sehingga transistor dapat bekerja optimal. Nah, ini yang disebut dengan kita mengoptimalkan supaya titik kerja itu tepat berada di tengah-tengah. Supaya penguatannya optimal. Diletakkan di tengah-tengah. Ini harus tengah-tengah apa? Nanti kita lihat kita. Diletakkan di tengah-tengah gitu. Tengah-tengah load line, garis beban. Jadi tidak hanya pada BJT, di ini pun ada garis beban itu. Ada 3 cara yang umum untuk memberi arus bias, yaitu jadi caranya adalah dengan konfigurasi common base, common emitter, dan common collector. Nah, ini konfigurasi common base yang ini. Yang tadi ini common base-nya. Yang tadi contoh di atas ini common base nih. Nah, ini common base. Itu common base, inputnya masuk dari emitter, outputnya di kolektor, base-nya sebagai milik bersama, grounding-nya gitu. Itu maksudnya ya. Jadi ada 3 konfigurasi, yaitu common base, common emitter, dan common collector ya. Nanti kita lihat, oh kalau common base berarti input di emitter, output di kolektor. Kalau common emitter, input di kolektor, salah, input di base, output di kolektor ini. Kalau common collector, input di ini common emitter, inputnya di basis, output kolektor ya. Jadi input, basis, output, kolektor. Kalau ini input, emitter, output, kolektor. Common base, input,
emitter, output di mana? Kolektor gitu ya. Kita lihat. Dan salah ini. Ini inputnya di command kolektor, salah ini. Inputnya di basis, outputnya di kolektor. Inputnya basis, outputnya emitter. Nah, gitu. Nah, nanti kan juga terlihat ya. Ini adalah karakteristik jadi NPN kayak gini. Ini adalah VBE, IE. VBE, IE. Jadi ini mirip banget seperti karakteristik dioda. Kemudian tegangan keninya juga, ini kan disebut, jadi threshold voltage-nya juga itu adalah sama seperti pada dioda ya. Jadi kalau silikon nanti sekitar 0,7. Ada germanium berapa? 0,3 Bu. Ya betul, 0,3. Betul, betul. Nah ini kaman apa? Ada yang tahu nggak? C terhadap VCB. Ibu mau lihat ini ada semua common. Nah ini ada ini adalah karakteristiknya ya. Kalian nanti mungkin akan melihat karakteristik ini di praktikum. Ibu nggak tahu apakah menurunkan ini atau sudah terima jadi. Jadi ini adalah untuk mencari tegangan yang ini nih. Ini namanya karakteristik input. Nih. Jadi lebih enak kok kita sebut kalau ini adalah karakteristik input. Karakteristik input itu adalah seperti karakteristik dioda, ya, yaitu, oh ya ini karena dia common base maka IE fungsi dari VBE gitu, karena dia common base ya, common base tuh. Nah cara mengambilnya seperti ini, jadi ini adalah harus IE, yang ini adalah VBE gitu. Nah ini karakteristik output ya, ini karakteristik output nggak disebutin. Nah disinilah kita bikin nanti garis beban di sini. Ini karakteristik output harusnya ya. Transistor, nah garis bebannya nanti bikin di sini. Set gitu, tergantung rangkaiannya. Nanti titik kerjanya ada di mana. Nah titik kerja itu harus dibikin di tengah-tengah gitu. Kalau kita punya daerah ini di karakteristik output, ini disebut dengan daerah saturasi di sini. Jadi kalau ini nih, nah kalau dia masuk ke sini berarti dia saturasi transistornya. Kalau dia masuk ke sini maka dia daerah transistornya off, cut off gitu. Nah kalau ada di daerah sini dia berada di daerah aktif. Misalnya ini ambil contoh kayak gini ya. Kita bikin garis beban misalnya ya seperti yang pada dioda. Ibu bikin garis beban kayak gini. Contoh aja ini ya. Kita kan nggak tahu transistornya. Nah gitu. Maka kalau sudah masuk ke daerah sini, nah dari sampai sini, maka ini transistornya apa? Transistor saturasi gitu. Ya, dari sini sampai sini. Kemudian begitu masuk ke sini, maka transistor cut off. Apa itu saturasi dan cut off? Saturasi itu jadi dia kalau
Kalau, apa namanya, switch itu kayak off, on, sorry. Jadi kalau cut off, berarti dia off. Berarti kalau kita gambarkan di daerah saturasi, ya dia seperti switch yang tertutup, on. Kalau yang ini seperti switch terbuka, gitu. Jadi, transistor juga ada kerjanya seperti kayak dioda, gitu. Dia bisa on, bisa off. Tapi tidak hanya itu, pada transistor dia juga bisa bekerja seperti rangkaian biasa yang bisa menguatkan, yang disebut dengan daerah aktif, kayak gitu ya. Jadi kalau nanti titik kerjanya di sini, ya udah dia ada di daerah aktif. Jadi jangan sampai kalau kita ingin dia jadi penguat, jangan sampai titik kerjanya ada di sini. Karena kalau udah di sini berarti dia sudah saturasi. Tapi kalau udah di sini dia sudah cut off, gitu. Nanti tidak sesuai ya, ini kapan kita kerjakan dia, kapan dia kita bikin sebagai saturasi dan kapan dia kita bikin sebagai cut off, itu harus melihat tujuan dari transistor tersebut, ya. Nah, kalau kita ingin dia bekerja sebagai penguat, ya kita harus taruh di sini, gitu. Ini ada di mana? Nah, ini kita harus punya dulu karakteristik output-nya, ya. Nah, ini karakteristik output untuk common base IC terhadap VCB, ya, gitu. Gambarnya kayak gini. Ini pakai ini kayaknya, apa namanya? PSpice, ya. Jadi sebetulnya ada 4 daerah. Kan di sini sebetulnya ada 3 daerah kerja, ya. Daerah kerjanya itu berarti daerah saturasi, aktif, dan cut off. Sebetulnya ada lagi di sini, daerah breakdown, daerah sini gitu, cuman tidak ditunjukkan. Jadi kok kita besarkan lagi ya dia breakdown, rusak gitu. Jadi ada daerah aktif nih disebutnya daerah kerja, ya. Daerah kerja transistor, ya. Ada berapa tadi? Ada aktif, ada cut off, dan ada saturasi. Ditambah satu lagi, ya, ditambahkan ada daerah breakdown, rusak, ya. Itu kalau sudah besar sekali PCC-nya kita berikan. Kalau kelewat besar, ya, misalnya terjadi kecelakaan lah gitu. Jadi ini daerah yang rusak, ya. Biasanya di sini kalau daerah yang breakdown itu adanya kalau kita teruskan di sini tuh ini kita teruskan nanti dia ke sana gitu. Ibu gambarin aja misalnya kayak gini. Nah, ini udah breakdown. Ini daerah breakdown di sini. Kan sebetulnya udah lepas dari sini aja udah breakdown gitu. Nah, ini daerah breakdown. Oke, nah ini adalah common emitter di mana inputnya basis, outputnya kolektor gitu. Ya. Emitternya jadi bukan input, bukan output. Jadi kalau kita mau bicara common itu berarti emitter tidak ada di input dan tidak ada di output. Konfigurasi common base berarti basisnya tidak di input, tidak di output. Ya. Nah, jadi kalau kita bilang common emitter, udah pasti inputnya adalah bukan emitter. Outputnya juga bukan emitter gitu. Ternyata inputnya ada di basis, outputnya ada di kolektor. Jadi kolektor itu selalu diusahakan jadi output. Kenapa? Karena nanti ada hubungannya dengan penguatan arus gitu di sini. Ada tujuannya, ya. Habis, bentar ya. Mana ininya?
gitu ya. Nah, tadi kalau tadi pada common base di sininya adalah apa tadi? IE. Di sini sekarang IB, di sini VBE. Ini mirip banget sama dioda kan? Ya, mirip banget sama dioda. Cuman di sini kecil sekali nih. IB-nya itu kecil sekali tadi. Kenapa kecil ya tadi? Karena konstruksi basis yang sangat kecil tadi. Jadi di sini IB-nya itu kecil. Dia ordenya aja mikroampere gitu. Nah, tetap tegangan threshold-nya ada di 0,7 ya untuk silikon. Kalau germanium 0,3 gitu ya. Ini karakteristik inputnya. Di karakteristik inputnya mirip berarti kalau di common base sama kayak gitu, cuman dia di sininya IE gitu. Nah, kalau di sini dia IB gitu. Nah, ini adalah daerah aktif. Nah, ini kok ke sana daerahnya breakdown. Perhatikan untuk common emitter, daerah cut off-nya itu lebih besar daripada di common base gitu. 0 mikroampernya di sini nih. Kecil ya. Nah, ini sudah cut off di sini. Jadi kalau kita punya garis beban, jadi garis beban itu adalah dibikin dulu ya persamaannya, karena biar kita pakai warna merah aja ya. Ini garis bebannya. Misalnya gini ya. Misalnya VCC-nya hanya 12, ininya segini. Nah, kalau udah masuk daerah cut off, ini berarti di sini transistornya sudah off. Kalau sudah di daerah sini, maka dia sudah transistornya on gitu. Saturasi atau on, ya kan? Tapi ini bukan dioda. Kalau dioda on sama off kan conduct forward reverse, ya kan? On berarti melewatkan arus, kalau off mencegah arus gitu, artinya memblokir arus. Tapi karena ini transistor tergantung penggunaannya, dia mau ditempatkan di daerah mana. Apakah dia ingin kita kerjakan sebagai penguat, maka kita bikinnya titik kerjanya harus di daerah aktif gitu. Tapi kalau cuma sebagai switch, seperti jadi di IC itu kan ada transistor nih, IC digital. Itu kerjanya bukan di daerah aktif, tapi di daerah saturasi atau di daerah cut off gitu. On off aja gitu. Jadi ini semuanya ada fungsinya. Mau di on off dia bisa bermanfaat, mau di daerah aktif juga dia bermanfaat. Yang tidak bermanfaat adalah kalau dianya di daerah breakdown, tentu saja tidak boleh ya. Jadi hanya on sama off dan aktif gitu. Nah, ini adalah IB ya. Bukan, ini karakteristik output ya, sorry. Karakteristik output itu di sininya adalah IC. Ini nggak ditulis ya. Ini IC. IC yang sananya adalah VCE gitu. Yang ini adalah IB. Ini yang biru ini adalah IB ini. Dan kalau di sini tadi kalau common base dia ini IC, di sini VCB. Yang ininya IE. Nah, kalau ini adalah IB. IB ini. Nah, sekarang kita lihat common collector. Common collector sudah pasti kolektornya, kutu kolektornya bukan input, bukan output. Maka inputnya ada di, nah ini inputnya ada di emitter ya? Enggak, inputnya di basis, outputnya di emitter. Bingung ini. Inputnya basis, outputnya di emitter gitu ya. Tetap inputnya ada di basis nanti. Outputnya di emitter. Common collector ini biasanya kalau dijadikan penguat, penguatannya hanya satu. Tapi penguatan arusnya cukup besar gitu. Ya, lebih besar sedikit daripada common emitter. Jadi coba kalau konfigurasi ini nggak ditulis ya, nggak dibahas yang common emitter. Ini cuma dibilangin daerah kerja aja. Jadi ini biasanya pakai untuk
penguat ya, tadi sound system, bikin hi-fi gitu ya, hi-fi pakai ini. Kalau ini common collector itu biasanya dipakai untuk penyesuaian impedansi karena penguatannya hanya 1 ini. Penguatannya nggak sampai 1, 0,99 gitu. Tapi mendekati 1. Nah, dia biasanya untuk matching impedance, istilahnya matching impedance yaitu jadi misalnya impedansi di sini kecil, di sana tinggi, kita pasang itu. Jadi istilahnya kalau di digital itu namanya buffer. Dia seperti buffer gitu. Nah, deh, buffer ya. Bahasa Indonesianya apa buffer? Penyangga. Ada yang tahu inverter kan? Inverter itu kebalikan. Kalau buffer itu simbolnya seperti ini. Gitu. Tuh, nggak ada inverternya. Tidak ada dotnya di sini. Jadi common collector itu seperti ini. Dia bisa tinggal meneruskan aja. Paling arusnya jadi makin kuat gitu. Dia bisa menyesuaikan impedansi. Kenapa? Karena misalnya di sini impedansi inputnya besar sekali. Kemudian outputnya menjadi kecil. Kan kalau pada suatu sistem itu bagusnya impedansi outputnya besar atau kecil supaya tidak membebani. Bagusnya besar ya, supaya tidak membebani, bagusnya besar karena sesuatu yang diparalel dengan nilai yang besar gimana? Misalnya kita punya nih ya, ini Z output, kemudian di sini ada beban. Ini sistem kita punya Z output. Lalu di sini ada beban. Ini gambarnya salah Ibu. Gambarnya ini jangan pakai RH. Oke, ini dia. Nah, gitu. Misalnya dia punya Z output. Ini adalah satu sistem yang punya kayak gini. Nah, ini kita tempelkan dengan beban. Load ya, bebannya apakah sound system misalnya ya, terus dibebankan ke mic misalnya gitu. Nah, ini kalau di sininya besar, ini tuh nggak akan ngaruh. Tapi kalau di sininya kecil gimana? RL paralel ZO, ZO-nya besar sekali. Berarti RL paralel tahingga berapa? Misalnya tahingga itu besar banget ya. Berapa nilainya? Sesuatu yang diparalel dengan nilai yang tahingga. Nilainya adalah RL gitu, ya kan? Nah, kalau ZO-nya kecil, jadi nanti ini si bebannya nggak terlalu, karakteristiknya nggak terlalu berubah. Nah, kalau misalnya ZO-nya kecil, RL paralel sesuatu yang kecil itu gimana? No. Iya, nol. Hilang nanti karakteristik dari bebannya gitu. Si bebannya ini itu. Nah, jadi ini nanti supaya dia mau kesininya supaya bagus, ini pakai buffer, pakai common collector ini untuk menyesuaikan impedansi ke impedansi output. Jadi supaya outputnya itu tidak berubah karakteristiknya. Jadi dia tuh impedansi inputnya tinggi, outputnya rendah si common collector itu. Maksudnya gini. Jadi dia misalnya kita outputnya di sini udah tadi si RL-nya udah bagus ya. Terus dia tidak apa namanya? Tidak boleh membebani RL-nya. Berarti ini kalau impedansi input tinggi berarti dia masukinnya ke sini. Ini kita masukkan ke sana ke common collector gitu ya. Impedansi output rendah,
nanti ke beban yang berikutnya itu akan jadi berpengaruh gitu ya sebetulnya. Betul. Jadi dia, nah ini berarti kalau dia rendah nih, kan dia impedansi inputnya tinggi. Jadi kepada sistem yang ini, dia akan menolong lah gitu. Misalnya gini, ini kita balik lagi ya, ini maksudnya gini, ini kita hapus lagi, yang ini bisa dipahami ya. Misalnya kita punya sistem penguat nih, impedansi outputnya itu adalah rendah. Supaya dia bagus, ini adalah yang pertama nih. Oh ternyata ZO dari penguat yang ini adalah kecil gitu ya. Supaya jadi bagus, maka kita tambahkan dengan, tadi kita kaskat dengan common collector. Tapi si common collector ini impedansi outputnya rendah. Dia kalau ditambahin itu lagi, dia akan membebani sebetulnya gitu ya. Tapi dia akan menolong penguat yang ini. Hanya di sini kita tidak melihat tegangannya, dia yang dilihat adalah arusnya. Arusnya akan semakin besar ke sana. Tujuannya itu. Jadi ke sini ini arus dari common collector itu besar. Kenapa? Karena keluarnya di IE kan. IB inputnya keluarnya di IE. IE itu adalah besar gitu. Ini ininya jangan pakai ini. Walaupun aneh juga ini outputnya rendah. Apa-apa ya. Nah, IE. IE itu nanti nilainya adalah tinggi gitu. Sebetulnya diselamatkannya sama arus ini. Tetap berarti harus ada penyesuaian impedansi lagi. Sebetulnya gitu ke sana. Nanti kita lihat di mana sih Boylestad ya. Di Boylestad bahwa bagaimana Z output dari sebuah common collector. Gitu. Oke, kita lihat karakteristik konfigurasi common collector adalah sama dengan karakteristik konfigurasi common emitter ya betul. Karakteristik outputnya adalah tadi sudah sama kan input outputnya kayak gitu. Udah seperti itu pengantar dari bipolar junction transistor ya. Nanti kita lihat seperti apa karakteristik dari common base, common emitter, common collector itu ada di Boylestad ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Enggak? Mungkin ada pertanyaan? Nah, kalau enggak kita lanjut ke biasing pada BJT ya. Kayak dihafalin tapi mending di ini nih ya Pak kata Ibu. Ibu stop sharing dulu yang tadi. Nanti yang tadi kita bisa lanjutkan diskusi kalau ada pertanyaan ya. Sekarang kita masuk ke biasing pada BJT. Tab ya. Ini di download ada nggak ya? Kita pakai ini aja. Pusing.
Sakit itu dari hari apa ya Ibu ya? Minggu kemarin, udah hampir seminggu. Kalau diperiksa mungkin tapi nggak tahu ya. Ini kita lihat prategangan DC atau istilah lainnya adalah biasing biasing, ini istilahnya itu biasing atau pemberian tegangan pada BJT ya. Biasing DC. Oke, tadi ini apa namanya? Ini kita tergantung dari konfigurasinya. Hanya ini suka diambil dari datasheet ya, databook. Itu pada silikon itu saturasinya itu di 0,2 volt ya, ini satuannya volt ya. VBE saturasinya 0,8 volt. VBE aktif 0,7 volt gitu. Jadi kalau udah lebih dari 0,8 itu udah saturasi sebetulnya. Kalau germanium di 0,1 volt, saturasinya 0,3, aktifnya 0,2. Malah lebih kecil ya. Biasanya germanium ini untuk transistor NPN. Nah, jadi kita pakai ini default ya. Kalau tidak diketahui, VBE itu nanti misalnya kita punya persamaan dari rangkaian gitu, kan kita harus taruh VBE. Nah, kalian gunakan VBE itu di 0,7 gitu. Jadi jangan pakai 0,3. Jangan pakai 0,2, kita pakai 0,7. Kecuali diketahui 0,65 misalnya atau 0,3 gitu ya. Masukkannya segitu. Tapi kalau tidak diketahui, ini adalah defaultnya ya. IE sama dengan beta ditambah 1 IB. Kayak tadi udah disebutkan. IC sama dengan beta IB. Jadi IE itu beta per 1 IB. Kenapa? Kita punya IE tadi yang pertama tuh ya. Itu adalah apa? IB tambah IC ya kan? IC apa IC? Beta kali IB gitu. Sehingga nanti kalau ini dimasukkan ke sini, maka IE itu sama dengan IB ditambah beta IB. Atau kalau IB-nya dikeluarkan, dia adalah beta ditambah 1 kali IB gitu ya. Jadi ke sini. Beta per 1 IB. Nah, ini karena sebetulnya beta itu jauh lebih besar apa namanya, kalau kita lihat beta itu jauh lebih besar daripada 1. Biasanya minimal tuh jarang ya kurang dari 50. 50 dengan 51 itu beda dikit kan. 50, apalagi kalau betanya 100. 100 dengan 101 gak ada bedanya gitu. Sehingga IE dengan nilai IC itu sebetulnya hampir sama ya. Jadi nanti dalam sebuah pendekatan itu pada persamaan IE itu mendekati IC gitu. Jadi kalau dapat IC, IE disamakan aja. Untuk ya sama. Nah, IC itu sama dengan beta IB ya kayak gitu. Oke. Kayaknya kita ini di sini. Oke, prosedur analisis prategangan DC. Jadi cara menganalisa DC itu input AC diganti dengan tahanan dalamnya. Komponen kapasitor dibuat open circuit buat arus yang sesuai dengan jenis transistor gitu. Oke. Rangkaian tegangan tetap.
Ini sebetulnya di sini adalah input AC ya. Oke. Ini AC itu masuknya dari sini. Keluar di sini, misalnya gitu. Ini. Jadi ini input, ini output. Ini input DC, supply DC adanya dari atas. Ini supply DC. Makanya suatu rangkaian penguat itu biasanya ada kapasitor. Untuk apa kapasitor? Jadi kapasitor itu yang pertama adalah untuk ngeblok DC. Untuk memblok DC supaya tidak masuk ke sumber AC-nya. Atau tidak keluar ke output-nya, output AC-nya. Memblok DC gitu. Apa sih itu? Kapasitor ya. Kayaknya gue mesti jentrek senjata kapasitor. Jadi kapasitor itu untuk memblok DC. Nah, untuk analisa DC itu kan yang dianalisa sumber DC ya. Jadi kalau kita bikin aliran arus, nih arusnya itu dari mana? Dari sini nih, ke sini. Ke kiri enggak? Ke kiri enggak? Enggak, karena ada kapasitor. Jadi dia ke kanan sini. Situ. Oke, itu yang sana. Ada lagi yang ke sini. Ini yang satu yang sini, yang ini satu lagi ke sini. Ke kanan enggak? Ke kapasitor? Tidak, karena ada kapasitor di blok. Jadi dia ke sini. Nah, ke situ. Jadi ini adalah analisa DC. Analisa DC itu kapasitornya terbuka alias open ya. Gitu. Jadi kalau kita gambarkan ini nggak ada. Ini tidak ada gitu. Ini bisa dihapusnya ya. Coba kalau kita maksudnya gini. Jadi seolah-olah ini tuh begini. Nah, gitu. Nggak bisa kita besarkan coba thickness-nya. Nah, ini tuh jadi nggak ada. Ya, gitu. Ini tuh nggak ada. Yang ini juga jadi nggak ada. Maksudnya gitu terbuka itu ya. Jadi kalau di sini input AC, input AC-nya masuk ke sini, output AC-nya ke sini. Tapi untuk analisa DC itu diterapkan di superposisi ya. Di output itu tidak ada komponen AC. Di input juga tidak ada komponen AC. Kenapa? Karena ada kapasitor gitu. Kecuali di sini. Di sini AC/DC ada. Di sini AC/DC ada. Tapi di sebelah sini tidak ada DC, di sini juga tidak ada DC gitu. Jadi gambarnya seperti ini aja. Kayak gini gitu. Ya, gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita punya rangkaian kayak gini. Ini kapan apa ini? Ada yang tahu nggak? Bisa melihat nggak ini? Ini rangkaian konfigurasi kapan apa? Input. Nah, yang dilihat konfigurasi kapan apa? Lihat inputnya di mana, outputnya di mana. Coba ini inputnya ada di mana? Masuk ke
Masuk ke mana inputnya? Basis transistor. Yang ini apa namanya? Yang atas? Yang ini apa namanya? Kolektor. Ya, ini adalah kolektor. Yang bawah? Emitter. Oke, ini emitter. Jadi ini common apa? Konfigurasinya. Common emitter ya. Karena di inputnya basis, di outputnya apa? Kolektor ya. Ini lihat ini input masuk lewat basis, lalu keluarnya ke kolektor. Ini adalah emitternya tidak di input, tidak di output, maka ini rangkaian common, konfigurasinya common emitter ya. Di sini ya. Jadi input basis, output kolektor gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menganalisa ini. Caranya, kalau untuk melakukan analisa DC, maka kapasitornya kita buka, gitu, tidak ada. Jadi ini rangkaiannya, yang ininya kita buka. Nah, ini juga kita buka, nggak ada. Gitu, ya. Jadinya nggak ada. Kenapa? Karena arus DC tidak akan melalui kapasitor, gitu. Ini diketahui betanya 50. Oke, sekarang coba Ibu hapus ini. Ini sebenarnya di selanjutnya ada nggak? Enggak, kita lihat aja ini ya. Kita hapus aja ini semua biar Ibu bisa cara-cara di sana ya. Kalau melakukan, nanti kalau dihapus muncul. Nah, ini proses ininya berarti kalian perhatikan ya, soalnya nanti itu nggak ada. Ininya juga nggak ada, kita hapus, kurang gede. Biar cepat. Nah, nanti kita langsung terapkan ininya. Oke. Caranya gimana sih melakukan penghitungan biasingnya? Di sini ada VCC kan? Nah, VCC ini kita gambar ulang di sini. Jadi untuk mendapatkannya kita lihat karakteristik input. Kita lihat gambar inputnya. Nah, seolah-olah di sini kan ada tegangan yang besarnya 12 volt gitu. Sampai ground ya. Nah, ini kita bikin loop di sini. Di sini kita bikin loop. Ini kita sebut loop input. Yang ini berapa besarnya ini? PCC, yang besarnya tadi 12 volt gitu. Nah, loop input ini mengalirnya arus apa ini? Yang di sini mengalir arus IB dan ke sini mengalir arus apa? IE ya. Tempat IE-nya tidak dihitung. Maka di loop input itu ada apa aja? Minus VCC ditambah arus yang mengalir di 240 kilo nih.
itu adalah IB kali RB, yang 240 kilo itu dinamakan RB di sini ya. Ditambah apa lagi? Ini. Nah, ini adalah tegangan VBE. Ya udah, selesai kan? Balik lagi dia ke VCC. Jadi sama dengan 0 gitu. Dari sini kita punya persamaan IB. IB sama dengan VCC kurangi VBE dibagi dengan RB. Nah, VBE inilah yang tadi kalau tidak diketahui maka dia kita ganti dengan angka 0,7. Boleh gitu. Jadi dia sama dengan, oke, yang ini kita lingkari dulu ya. Nah, jadi untuk persamaan gambar ini, gambar emitter ya. Ini sebutnya di sini adalah fixed bias. Ini nggak ada judulnya ini. Ini cara pemberian tegangan, prategangannya itu adalah fixed bias. Oh ya ini. Maksudnya prategangan tetap itu, ada ibu bingung. Ini bahasa Inggrisnya adalah fixed bias ya. Nanti kalian cari fixed bias itu ininya seperti itu. Jadi cara pemberian tegangan itu yang pertama kayak gini, ini nah istilahnya fixed bias. Kemudian ini kebetulan ini diberikan pada common emitter ya. Jadi ini rangkaian fixed bias namanya gitu. Bahasa Indonesia prategangan tetap ya mungkin. Oke, dari sini IB-nya sama dengan VCC kurang VBE dibagi RB. Ini VCC-nya diketahui 12. Jangan pakai merah. 12 kurang 0,7 dibagi itu ya. IB-nya selesai. Berapakah IC-nya? Oh ya, kita jangan sampai belum selesai di sini. Ini kegedean nulisnya Ibu. Oh, kan kalau kayak gitu. Ya, nggak bisa ya. Jadi muncul lagi ini putih. Ini hapus dulu deh. Kehapus. Jadi nggak hapus muncul karena dia seolah-olah dihapus sih yang putihnya tadi itu. Berarti Ibu tidak boleh menghapus ya. Kalau menghapus nanti balik lagi ininya yang harus dihapus. Nah, di sini kita tambahkan lagi satu, dipindahkan si VCC-nya ke sini. Soalnya VCC-nya satu, tapi untuk membuat loop kan ini ada 3 dimensi gitu loh, segitiga. Jadi VCC-nya hanya satu, tapi untuk bikin loop ya kita bikin dulu ini. Lama-lama sih nanti kalian bikin ininya nggak perlu digambar VCC-nya, nggak perlu dipindah-pindah. Jadi ini yang ininya udah hilang ya, jadi kita bikin ini loop output namanya. Ini namanya loop output. Jadi dari sini bentuknya. Set. Ini loop output. Jadi kita tulis lagi, oh berarti kalau loop output apa isinya? Salah ya, Ibu, arahnya. Ini harusnya ke sini. Nah, gitu. Jadi dia ke bawah tanahnya. Gitu, ini ke atas. Nah, maka dia adalah min VCC
plus ICRC plus VCE. Nah, gitu ya. Sama dengan 0. Maka IC-nya adalah VCC kurangi VCE dibagi RC. Nah, ini yang disebut dengan persamaan garis beban ini. Kalau tidak diketahui IB-nya berapa gitu ya, angka-angka ini tidak ada, ya ini yang disebut dengan persamaan garis beban, yaitu diambil dari persamaan output. Jadi ini disebut dengan persamaan garis beban. Yang disebut dengan load line. Load, kayaknya kita pakai hitam ya. Load line. Dapat aja ininya apa? IC, VCC kurangi VCE dibagi RC gitu ya. Tinggal dimasukkan nanti menyesuaikan ini. Sebetulnya kalau dari sini kan kalau IB dapat ya, IB kan dapat nih. Di sini kita udah langsung dapat IC dengan menerapkan beta kali IB gitu ya. Jadi dari sini kita dapatnya VCE. Dari sini kita dapat VCE gitu. Dari sini kita dapat VCE. Jadi IC ada, VCE ada. Oke, kita hitung coba. Berapa IB-nya? Hitung ya. Sekarang hitung. IB-nya berapa? IC-nya berapa? Ingat betanya 50 nih. Lalu hitung VB. Ada yang sudah bisa menghitungkan ke Ibu? Coba. Ibu soalnya ini nggak ngitung. VB berapa? IB berapa IB? 12 kurang 0,7 kan 11,3. Dibagi 240 kilo. Ayo dong, ngomong. 0,047 miliampere, Bu. Gede banget ya. 0,047. Coba kali 1000 berapa? Jadi 47, Bu. 47 mikro ya. Jadi kita kali 1000 ya. Kan tadi dapatnya segitu ini, Ibu biar ini. Berarti IC-nya ini apa ini? IC dapat 47 mikroampere ya. I count on you. Oke, IC-nya berapa? Dikali 50. Yang tadi IB, Bu, yang 47 mikroampere. Iya, IB, maaf. IC-nya berapa? Jadi betanya berapa, Bu? Betanya nih 50. Ini nih. Jadi 2350 mikroampere. Dibagi 1000. 2,35 miliampere. 2,35 miliampere. Oke. VB adalah VCC kurangi IBRD. Ya, betul nggak? Ini takut kelihatan Ibu, kita hapus dulu.
Ini udah sempit tempatnya. Jadi kan VB adanya di sini nih. Kalau dari sini kan berarti VBE itu adalah VCC dikurangi 0, udah aja 0,7 ya. VB-nya 0,7. Karena E-nya langsung ke ground gitu. Jadi VB adalah 0,7 ya. So, VC berapa? 12 kurang, ya ini VCE. 12 kurang ICRC. Kurang 2,35 miliampere dikali 2,2 kilo ohm. Jadi berapa ini VC? Kenapa kita ngitung VB VC? Karena nanti kita lihat apakah transistornya saturasi atau tidak gitu. Berapakah 12 kurang 2,35 mili kali 2,2 kilo? 6,83 Bu. Nah ini bagus ya, 6,83 volt. Perhatikan VC E kan E-nya 0 ya, VE-nya 0 karena langsung ke ground gitu. Maka VCE-nya itu 6,83 volt. Berarti dia betul-betul di tengah, bukan nggak betul di tengah sih. Artinya sekitar di tengah VCC. Ini titik kerjanya cukup baik gitu. Yang Ibu katakan di awal tadi, kalau kita ingin penguatannya full, sebaiknya letakkan titik kerja di tengah-tengah. Jadi 6,83 volt, ini kira-kira tengah-tengah VCC ya. Nah, kita cek coba. VBC-nya forward atau reverse? Dia harus reverse ya kan tadi. Sama dengan VB kurangi VC. Sama dengan 0,7 kurang 6,83 min 6,13 volt. Nah ini bagus karena dia reverse gitu. Biasanya nggak kelihatan nih. VBC reverse berarti kerja rangkaiannya bagus ya. Reverse, tahu reverse-nya dari mana? Ya itu negatif. Jadi oke gitu. Dia oke. VBC reverse, VEB kalau PNP harus forward, kalau NPN harus reverse juga gitu. Harus VBE-nya positif, jadi betul ya ini. Ya jadi ini kondisinya bagus. Artinya ini pengaturan resistansinya itu udah tepat gitu. Karena dia meletakkan titik kerja VCE-nya itu di tengah-tengah VCC. Ini karena VE-nya langsung ke ground, jadi VCE-nya adalah VC dikurangi VE kan. Ini sama dengan VC kurangi 0, VE-nya 0. Jadi VCE-nya itu sama dengan VC. Ya. VCE sama dengan VC sama dengan 6,83 volt. Nah dari sini juga kan udah ketahuan nih. Seperti itu. Nah ini adalah cara pemberian bias tegangan pada rangkaian common emitter ya, bisa common emitter nanti yang namanya adalah fixed bias. Ini disebutnya perategangan tetap atau bahasa Inggrisnya disebutnya fixed bias gitu. Banyak beberapa cara pembiasan tegangan. Nah, yang kedua ini adalah emitter bias ya, kayak gini rangkaiannya. Emitter bias. Kemudian ini adalah contohnya nanti kalian bisa bahas. Ini ada di Bolstad sini.
emitter bias. Nah, ini ada ininya apa? Untuk ngitung-ngitungnya ya di sini. Kemudian ini adalah self bias ya istilahnya, atau voltage divider bias. Jadi ini biasanya disebut dengan voltage divider bias. Kayak Ibu lebih hafal kalau pakai bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Tapi sama saja. Kita bahas ini minggu depan ya berarti. Yang ini stabilized emitter bias. Kayaknya Ibu akan kasih tugas supaya kalian ini tinggal lihat di bukunya Boylestad ya. Cara penyelesaiannya, bagaimana persamaan-persamaannya gitu. Ini voltage divider bias ya. Kemudian ini adalah feedback bias ya. Mungkin balik. Lalu udah selesai kayaknya. Ada lagi. Ini common base. Common emitter. Selesai itu. Oke, sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Untuk yang lain, untuk perhitungan-perhitungan yang lain boleh dilihat di bukunya Mr. Boylestad. Ini sama persis kok, ini ngambil yang memang sudah dibahas di Boylestad ya, cari di biasing pada analisa DC pada BJT di buku Boylestad. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Buku Boylestad. Apakah ada pertanyaan? Ibu tunjukkan dulu ya prategangan yang ada di buku Boylestad, nanti kalian bisa baca. Nah, tadi ini di stop sharing dulu. Ini kok udah langsung sini ya? DC bias. Nah, ini di sini ada ininya apa namanya? Ada, jadi yang tadi kita ini tuh semua sudah dibahas di sini. Nah, ini ya, ini adalah fixed bias nih. Fixed bias configuration. Kemudian di sini persamaan-persamaannya sudah ada, tinggal dipakai. Tinggal dipelajari. Nah, ini adalah tadi yang kita kerjakan. Ini VC-EQ-nya dapat 6,83, VB, VC. Nah, ini adalah VBC-nya 6,13. Berarti dia reverse gitu, ya. Oke, kemudian kita masuk di sini ada. Nah, ini dari tadi dia kok di sini ditunjukkan load line-nya atau bagaimana cara membuat key point-nya gitu. Jadi di karakteristik output ditempelin lah tadi, jadi bikin 2 titik ya. Saat IC-nya 0 bagaimana, saat VCE-nya 0 seperti apa gitu. Nah, itu aja garis beban, ini namanya garis beban gitu. Jadi dari persamaan ini, tadi kan persamaannya kita dapat kayak gini juga ya. Nah, ini persamaan ini kita dapat di garis beban gitu. Oke, kita lihat yang emitter bias nih. Tuh, kalian tinggal lihat ke sini bagaimana menguraikannya. Sama persis dengan ada yang di buku, itu bagaimana menurunkan persamaannya. Ya, dibaca ya ini.
Lalu, ya udah dibikin aja, nanti Ibu minta kalian bikin tugasnya ya. Bagaimana cara menurunkan persamaan-persamaan pada biasing pada GFET, pada BJT. Nah, ini ada voltage divided bias. Nah, seperti ini. Yang voltage divider bias, mungkin ada beberapa catatan, coba nanti kalian perhatikan catatannya seperti apa. Oke, nah tadi yang belum dikerjakan, kalian kerjakan, tinggal nyalin dari sini, tapi dipelajari ya, dipelajari. Atau Ibu nanti kalau kalian nggak belajar, Ibu kasih soal yang lain yang mirip gitu ya, biar tidak nyalin tok. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Jadi buku Boylestad itu sudah bisa dipakai untuk melihat bagaimana caranya mendapatkan persamaan-persamaan analisa DC. Jadi untuk melakukan analisa pada BJT itu ada dua. Yang pertama adalah analisa DC yang barusan kita lakukan, dan nanti ada analisa AC gitu. Minggu depan kita sudah masuk ke analisa AC. Ini udah sampai analisa AC, didapat penguatan, selesai BJT sampai di situ. Ya. Maaf ya Ibu lagi enak badan jadi kayak gini. Jadi sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan nih. Kita tutup dulu ya. Oh enggak. Ini udah selesai ya. Berarti nanti dikerjakan aja tadi ya yang analisa DC, soal-soal yang belum adanya dikerjakan gitu. Ibu minta kalian mengumpulkan, tapi kerjakannya masing-masing. Maksud Ibu gini, kalian boleh bekerja sama, tapi kalian harus paham kenapa gini, kenapa begitu, supaya nanti kalau dikasih persoalan yang baru, sudah ada tuh bekal-bekalnya gitu. Karena tadi kalian mencoba memahami, kalau cuma asal nyontek ya nggak dapat apa-apa gitu. Walaupun nanti nyontek mati semuanya gitu, tapi tetap ini kenapa sih kayak gini, ini kenapa kayak gitu gitu, harus begitu ya. Oke, Ibu stop presentasi dulu. Mungkin karena di Ads ya, jadi dia gitu ya, jadi semuanya ketangkep, tidak pindah-pindah. Enggak, open cam dulu, open cam. Ini dari 33 mahasiswa yang ada, apakah semuanya sudah mengumpulkan tugas? Kalau ada yang belum, dikumpulkan aja ya. Karena nanti di akhir itu yang pengaruh. Sayang kalau tidak mengumpulkan tugas. Setidaknya kalian sudah mengumpulkan tugas gitu. Dan sudah belajar dari situ. Gue ambil yang sedikit aja ini ya. Ini kita tutup saja pertemuan hari ini. Silahkan dipelajari analisa DC-nya. Nanti kita ketemu minggu depan sudah masuk ke analisa AC ya, insya Allah. Mohon maaf karena ini kurang fit banget, jadi mungkin suaranya sangat mengganggu ya, tapi agak lebih mending lah daripada kemarin-kemarin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian kalian ya. Tetap jaga kesehatan ya. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih. Terima kasih.